karena kan aku memang cita-cita dulu kalau umur 50 mau facelift. Jadi walaupun telat di 51 ya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin karena dunianya masih di sini, masih di entertain, masih kadang-kadang aku kalau nonton film-film orang gitu yang seusia sama aku berkaca gitu. Wah, umurnya sama nih gitu kan. Tapi kok ini ya gitu. Jadi karena aku ngerasa ngelihat orang kok dia kok kayak nggak perawatan ya. Jadi aku takut dikomplain gitu. Takutnya itu udah tua ya sekarang. Jadi ya aku memang senang dengan kecantikan, senang dengan perawatan. Jadi memang waktu itu cita-citanya pokoknya umur 50 kayaknya udah harus aku mau di facelift. Berarti ini emang udah target yang sudah direncanakan lama ya? Udah lama banget dari umur 35. Sudah ada niatan ya? Cuma kata orang-orang kalau mau facelift itu umur 50 gitu. Aku 51 gitu. Oke, Kak Elma berarti sempat insecure dong. Maksudnya ketika usia udah memasuki kepala 5, insecure kan tadi orang kok masih cantik ya, takut. Iya, aku ini memang dari gimana? dulu, aku dari kecil itu memang suka namanya perawatan, lulur, pijat, muka. Memang dari kecil aku udah suka dengan yang namanya perawatan dari dalam, dari luar tuh udah terbiasa dari kecil. Jadi begitu udah umur 35 tuh udah ngerasa, aduh, kayaknya kulit kayaknya udah pakai skincare udah nggak bisa gitu. Pakai benang-benang, aku tuh hobi banget di benang. Setahun sekali tuh pasti benang gitu. Nah capek juga kan ya, nunggu 51 tuh ya, umur 50 tuh nunggunya lama banget. Jadi benang. Pas udah 50 udah langsung tinggalkan benang, langsung facelift aja biar nggak benang-benang lagi. Di mana sih melakukan facelift kan? Di Korea. Seperti mungkin diajak teman atau bagaimana, atau kamu emang udah niat nih Udah kayaknya browsing. emang harus ke Korea gitu? Ya, emang harus waktu itu karena temen-temen ada melakukan plastik surgery itu di Korea banyak, jadi aku mulai nanya-nanya gitu, mulai browsing, mulai mencari gitu kan. Akhirnya menemukan agent gitu di sana gitu yang untuk supaya aku tuh lebih nyaman, lebih percaya diri gitu. Takutnya kan kalau di Korea kan juga yang kita tahu nggak boleh sembarangan juga, kalau kan bisa zong juga, nggak selalu di Korea itu bagus gitu. Itu berapa lama tuh riset atau meyakinkan ini kayak mantep nih gitu? Karena memang dari umur 35 itu memang udah mau rencana di facelift, akhirnya pas di umur 50 udah mulai mencari gitu. Nah terus lihat review, ketemu sama agent, ngobrol ya siapa aja atau reviewnya kita lihat, ya udah yakin. Sampai di sana alhamdulillah semuanya berjalan lancar, nggak ketakutan, nggak seperti apa yang kita bayangkan, pokoknya nyaman aja gitu. Itu berapa lama tuh Mbak? Ada kak? Setahun kah? Pengobat, maksudnya recovery-nya? Maksudnya riset, gue nyari tempat ini gitu. Kayak kan ada satu tahun aku melakukan riset itu. Pemulihannya ya 2 minggu. Pemulihan bengkaknya 2 minggu, tapi bagusnya itu di 6 bulan, ini baru 5 bulan. Tapi dari umur 30 ke 50 pernah nggak sih ngerasain insecure, kayak gue nggak pede atau merasa penampilan lagi nggak oke gitu akhirnya? Iya, nggak pede dia pas udah di 49 deh tuh. Kalau 35 kan masih ya perawatan 40 tuh udah mulai dibenang. Dari 50 udah capek benang terus gitu, karena kan benang itu nggak awet, cuma 1 tahun aja, habis itu kita kendor lagi gitu. Karena kan suka nonton, aku hobi nonton gitu kan, ngeliat teman-teman gini, perasaan umurnya di bawah aku deh, tapi kok udah kelihatan urutannya, tapi kok udah ini ya. Jadi aku takut dikomentarin orang seperti itu, makanya aku tuh suka nggak pede gitu loh. Jadi ada rasa insecure dari penampilan orang di TV gitu ya? Iya gitu, misalnya dia di bawah aku, tapi dia udah kelihatan kayak udah turun sana, turun sini gitu. Aku takut dikomentarin kayak gitu, jadi ya melakukan itulah. Tapi Kak Elma sendiri nggak ada rasa takut? Maksudnya kan mungkin karena emang udah biasa perawatan terus melakukan benang, tapi kan ini kan operasi dan banyak juga kan beberapa orang yang gagal mungkin ya gitu. Nggak ada rasa takut nih untuk memulai itu? Nggak, begitu aku udah research 1 tahun, ketemu dokternya juga kan gitu, ngobrol sama dokternya, terus siapa aja yang sudah ini gitu. Ada sih lucu pada saat mau dibius, aku bilang sama dokter, saya nanti kira-kira bangun lagi nggak ya? Udah mau tenang aja ya. Tapi memang suasana di sana tuh nggak menakutkan sih. Jadi
aku tuh masuk ke ruang operasi kayak masuk ke ruang dokter gigi gitu kan, operasi di sini nih gitu kan. Terus juga tekniknya dia juga diinfus biasa gitu, bukan yang kita suntik bius juga nggak takutin gitu. Jadi awalnya dia langsung kayak orang ngasih kayak apa tuh cairan gitu kan di ini aku pikir tuh dia mau apa kasih cairan yang infus gitu. Kita berpikir tiba-tiba tidur hilang gitu. Dibuat nyaman ya. Dibuat nyaman lah gitu. Tapi mungkin setelah melakukan facelift ada lagi nggak sih keinginan yang pengen dilakukan lagi dari segi kecantikan? Aku juga kan nggak terlalu signifikan banget ya, maksudnya memang kebutuhan aku memang ditarik aja, memang ditarik supaya lebih kencang, terus sama dibuat kelopak gitu. Jadi aku sekarang tuh nggak susah-susah lagi bikin eyeshadow gitu. Jadi kalau mau pergi cuma tinggal set udah perginya tuh semenjak di facelift sama dibikin kelopak aku jarang dandan. Jadi keluar tuh cuma pakai sunblock sama lipstick gitu. Nggak kayak dulu kan, aduh bikin mata tuh susah banget tuh untuk bikin mata tuh. Jadi mata aku belok tapi nggak punya kelopak gitu. Jadi untuk bikinnya tuh bisa 1 jam sendiri untuk mata. Kalau sekarang udah aja pakai sunblock keluar lipstick, simple, lebih simple. Happy ya? Happy. Jadi puas dengan hasil ya? Puas sih, nggak ada yang dirubah. Tadinya mau hidung, tapi nggak boleh. Tapi kalau boleh tahu Kak, setelah melakukan facelift ini ada downtime-nya nggak sih? Maksudnya kembali lagi nggak sih ke bisa menjadi kerutan lagi atau seperti berapa lama gitu? Paling kalau yang aku tahu facelift itu kayaknya 5 tahun kayaknya ya. Bisa 5 tahun kayaknya deh. Awetnya. Oh.